Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 anatomi terkait penyakit khusus yang beranggotakan 1. Ina Septiana Putri dengan NIM 210205144. Kedua, Kartika Marcella Aulia Unjuruta dengan NIM 210205145. Ketiga, Tasya Sendiri Putra Chandra Permadi dengan NIM 210205153. Kodifikasi tindakan IC9CM. Rekam medis adalah bagian terpenting dari rumah sakit atau bisa disebut sebagai jantungnya rumah sakit. Agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, sebagaimana tercantum dalam Permenkes nomor 749 Menkes 12/1989 bab 2 pasal 2 yang berisi setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan baik secara rawat jalan atau rawat inap maka wajib membuat rekam medis. Hal tersebut membuktikan bahwa rekam medis berperan penting dalam pelayanan kesehatan. Rekam medis terdapat sistem pengolahan yang terdiri dari assembling atau perakitan dokumen, coding atau pengkodian, indexing, analisis, dan reporting. Dalam menganalisis data akan diubah menjadi sebuah laporan. Dalam rekam medis, pengkodian menjadi bagian penting atau inti. Pengkodian yang dilakukan oleh perekam medis untuk memberi suatu tindakan kepada pasien baik berupa operasi atau non-operasi yaitu menggunakan ICD-9-CM. Tindakan yang dilakukan untuk mengobati sehingga berfungsi secara normal kembali. Oleh karena itu, untuk mengetahui tindakan pada ICD-9-CM apa saja, penulis menyusun ini dengan judul kodifikasi tindakan menggunakan ICD-9-CM. Suatu kegiatan pengolahan data rekam medis untuk memberikan kode dengan angka atau huruf yang mewakili komponen data. Tindakan atau diagnosis dalam rekam medis harus diberi kode untuk selanjutnya diindeks agar memudahkan dalam pelayanan dan penyajian informasi. Untuk menunjang fungsi perencanaan, manajemen, dan riset bidang kesehatan, pemberian kode merupakan kegiatan klasifikasi penyakit atau tindakan yang mengelompokkan berdasar kriteria tertentu. Pemberian kode di atas diagnosis klasifikasi penyakit yang berlaku dengan menggunakan ICD-9-CM untuk mengkode penyakit, sedangkan ICD-9-CM atau ISOPIM digunakan untuk mengkode tindakan. ICD-9-CM merupakan singkatan dalam bidang medis yang berarti International Statistical Classification and Real Health Problem Mean Revision Clinical Modification. ICD-9 dipublikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Setiap kondisi kesehatan akan diberikan kategori dan kode. Tidak hanya ICD-9, ICD yang lain pun juga dipublikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk digunakan dalam masalah atau data morbiditas dan bagian dari prosedur kode. ICD-9 digunakan untuk mengkodekan suatu tindakan atau prosedur. Prosedur adalah suatu proses langkah-langkah atau tahapan dari serangkaian kegiatan. Pada ICD-9-CM berisi tentang suatu prosedur bedah atau operasi dan pengobatan non-operasi. Kode yang digunakan dalam ICD-9-CM yaitu berupa numerik atau angka. Berbeda dengan ICD-10 yang menggunakan alfa-numerik. Bab ICD-9-CM. Bab ICD-9-CM terdapat 17 bab berisi daftar kode yang tersusun dalam tabel indeks alfabet sebagai berikut. Bab 0 prosedur dan intervensi tidak diklasifikasikan tempat lain. Bab 1 operasi pada sistem saraf atau nervus. Bab 2 operasi pada sistem endokrin. Bab 3 operasi pada sistem mata. Bab 4 operasi pada telinga. Bab 5 operasi pada hidung, mulut, dan tenggorokan. Bab 6 operasi pada sistem pernafasan atau respirasi. Bab 7 operasi pada sistem jantung atau kardiovaskular. Bab 8 operasi pada sistem hemik dan limpatik. Bab 9 operasi pada sistem perencanaan atau digestif. Bab 10 operasi pada sistem urinasi atau urinai. Bab 11 operasi pada alat kelamin laki-laki. Bab 12 operasi pada alat kelamin perempuan. 13 prosedur kebidanan atau obstetrik. 14 operasi pada sistem muskuloskeletal. 15 operasi pada sistem integumentari. 16 prosedur diagnostik dan terapeutik lainnya. Cara menggunakan ICD-9-CM. Langkah-langkah coding menggunakan ICD-9-CM sebagai berikut. 1. Identifikasi prosedur peras yang akan dikode. 2. Tentukan lead item untuk prosedur atau tindakan. 3. Baca dan ikuti semua catatan atau petunjuk di bawah kata kunci. 4. Baca setiap kata dalam tanda kurung setelah kata kunci karena penjelasan ini mempengaruhi kode. 5. Ikuti petunjuk rujukan silang yang ditemukan dalam indeks. 6. Cek ketetapan atau kepastian kode yang telah dipilih pada tabularis.
7. Baca tiap inclusion atau exclusion bawah kode atau bawah blok atau bawah judul. 8. Tentukan kode.